melanjutkan materi yang pekan lalu, bahwa kemarin baru setengah disampaikan tentang makalah dari kitab Bustanus Syariah. Kitab Bustanus Syariah ini menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkinkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Walaupun di dalam hadis nanti ini sama ya, makalah ulama dengan hadis itu hampir sama. Cuma hadis yang utama dan makalah ulama yakni yang tertera di dalam kitab ini mengikuti hadis. Redaksinya sih hampir sama ya. Cuma kalau di sini ada makalah yang berbunyi fantazara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam dulu ketika Sayyidina Ali meminta 3 hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabut turuq wa afdaliha wa ashaliha. Di sini tidak disebutkan ya. Di sini, tapi yang uniknya di sini adalah fantazara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiam dulu sejenak. Kemudian di sini dikatakan fanazala Jibrilu alaihi salam. Kemudian turunlah malak Jibril alaihi salam. Masih ingat ya perkataan malak Jibril alaihi salam, tidak disebutkan malaikat, tidak, karena malaikat itu bentuk jamak. Malakun seorang lah, kalau disebutkan seorang mada sebentuk mata agak susah ya. Seorang malaikat, malakani 2 orang malaikat, malaikah. Jadi malaika itu adalah bentuk jamak dari perkataan malak. Bagaimana ibu-ibu, anak-anak suka menyebutkan oh subhanallah, berarti mulia banget ya malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat malaikat itu dalam pengertian bahasa Indonesia. Dalam pengertian bahasa Indonesia, insya Allah bisa dibenarkan menyebutkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Munkar, Nakir dan lain sebagainya. Tapi berbeda konteks ketika kita menyebutkan dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu kalau isim terdiri dari 3. Kalau tidak mufrad ya tasniyah. Kalau tidak tasniyah ya jamak gitu ya. Mufrad itu adalah bentuk tunggal, tasniyah bentuk ganda, dan jamak bentuk majemuk, dalam artian banyak gitu ya. Jadi kita nyebutnya kalau dalam konteks taklim itu semua asatid menyebutnya malak ya, malak Jibril dan malak yang lainnya. Fanazala, kemudian turunlah malaikat Jibril alaihi salam, malak Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqana hadhil kalimati, dan mentalkinkan. Apa itu mentalkinkan? Dalam artian mengajarkan. Malak Jibril alaihi salam mengajarkan kalimah la ilaha illallah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Salasa marratin, sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian mengucapkan pula siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi, kama qala Jibrilu alaihi salam, sebagaimana mengucapkannya kepada kalimat tersebut ialah malak Jibril alaihi salam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kalimat talqin dari malak Jibril alaihi salam, summa laqana, kemudian mentalkinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian
mengajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa alihi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya gitu ya, aliyan kepada kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Thumma jaa, kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menalkin kepada Sayyidina Ali. Thumma jaa, kemudian mendatangi ila ashabihi, kepada para sahabatnya. Ini bentuk jama ya, ashabihi. Ashab itu bentuk daripada sahabah. Ila ashabihi, kepada para sahabatnya. Falaqannahum, kemudian menalkinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hum, kepada mereka, jami'an, seluruhnya. Kalau ini bukan hadis ya, ini maqalah. Maqalah itu pendapat atau perkataan dari para ulama. Nah, mengenai talqin ini, mohon izin bahwa saya sudah ditalqin oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin mendapatkan talqin dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad mendapatkan talqin dari Syekh Talha Khalisapur Syirbon. Syekh Talha Khalisapur Syirbon mendapatkan talqin dari Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar Kalimantan. Nah, ini Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar dari Kalimantan, itu adalah ulama dari Indonesia, Sambas, kampung Sambas, Kalimantan. Ketika usia 16 tahun, nah, biasa ya, para ulama dulu berhijrah ke Mekah atau ke Madinah untuk mencari ilmu. Ya, utamanya ke Mekah lah gitu ya. Nah, Syekh Ahmad Khatib ini asalnya mempelajari tarekat Qadiriyah. Setelah beliau, karena memang spiritualnya istimewa, itu dalam waktu singkat gurunya memberikan khirqah kemursyidan. Jadilah beliau mursyid Thariqah Qadiriyah. Namun di waktu yang hampir bersamaan, Syekh Ahmad Khatib Sambas ini mengamalkan pula tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah ini satu tarekat yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi itu 200 tahun setelah kelahiran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi ulama besar, nah 200 tahun itu ya, 200 tahun. Jadi berhubung jiwa spiritualnya istimewa, beliau sering ditanyai dan juga sering dimintai kalam tentang Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dan tidak berapa lama pula gurunya Syekh Ahmad Haiti, kalau nggak salah, Syekh Ahmad Haiti itu memberikan khirqah kemursyidan. Jadi beliau ada dua ya guru utamanya, yaitu Syekh Samsuddin mendapatkan khirqah kemursyidan berupa Thariqah Qadiriyah dan Thariqah Naqsyabandiyah dari Syekh Ahmad Haiti. Kemudian dari keduanya ini, ketika ada seseorang yang bertanya tentang zikir, beliau tidak hanya memberikan zikir jahar, tidak, dan beliau pun tidak memberikan zikir khafi, tidak, karena istilah kata kalau seseorang sudah mendapatkan khirqah, sudah mendapatkan restu dari gurunya, itu sama halnya dengan memberikan pelimpahan ijazah. Subhanallah ya, ini tidak sembarangan. Kalau masalah thariqah itu adalah masalah spiritual, masalah khirqah. Sekalipun kita misal gitu ya, misal ada seseorang yang tatawul. Apa itu tatawul? Tatawul itu bahasa Sundanya elegegan, panjang leher, merasa diri saya. Nah itu ya. Tatawul namanya. Sekalipun seseorang pengen banget kebelet, bahkan
pengen banget menjadi mursyid, tapi kalau gurunya tidak merestui, maka tidak akan pernah menjadi mursyid. Bagaimana kalau seandainya dia tetap ingin menjadi mursyid? Nah, mursyidnya pun mursyid-mursyidnya. Hati-hati, jangan sampai kita ingin belajar zikir, datangnya ke mursyid-mursyid, dan nanti dapatnya zikir-zikiran. Kesananya zikir-zikiran, dapatnya rahmat-rahmatan. Kalau mendapat rahmat, ya surganya pun surga-surgaan. Nah, berbeda dengan itu, misalkan seseorang yang pengen banget menjadi mursyid gitu ya, tapi tidak mendapatkan restu gurunya, nah tidak mungkin, tidak akan pernah terjadi. Sama halnya dengan seseorang sangat tidak ingin menjadi mursyid atau sangat tidak ingin menjadi wakil talqin. Kalau di dalam tarekat tertentu ada yang istilahnya wakil talqin gitu ya. Di tarekat yang lain disebutnya muqaddam, atau di tarekat lain namanya khalifah. Kalau di Sumatera menyebutnya khalifah, nah, itu namanya khalifah. Khalifah itu artinya pengganti atau penerus atau wakil. Nah, di Tasikmalaya TKN itu khususnya karena mursyidnya orang Sunda, cinta dengan budaya Sunda, maka agak kesunda-sundaan. Sholawat pun nadanya nada Sunda. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Nah, itu kan nada Sunda. Wakil talqin pun itu adalah istilah Sunda gitu ya, yang dekat-dekat dengan istilah Sunda gitu ya. Nah, seseorang yang tidak ingin dijadikan wakil talqin, tapi guru berkehendak untuk menjadikan beliau sebagai wakil talqin. Oh, banyak para wakil talqin yang tidak mau menjadi wakil talqin, tapi karena pangresa Abah berkehendak untuk menjadikan beliau wakil talqin, ya jadilah wakil talqin. Seperti halnya guru besar saya, Profesor Dr. Juhaya S. Praja, yang walaupun itu adalah zuriyah dari pangresa Abah, tapi beliau, saya belajar dzikir benar-benar pengen belajar dzikir, bukan pengen jadi wakil talqin katanya. Nah, maka melihat keilmuan beliau yang luar biasa istimewa ya, memang dari kecil beliau sudah terkenal pinternya. Bahkan jadi profesornya itu usia 42 tahun. 42 tahun sudah jadi profesor. Wah, luar biasa itu. Nah, karena beliau tidak ingin menjadi wakil talqin, sementara gurunya berkehendak beliau menjadi wakil talqin, akhirnya jadi wakil talqin, walaupun selama 8 bulan saya tidak pernah mau menalkin orang. Kenapa? Karena saya tidak pantas katanya. Oh, kalau bagi kita mau bagaimana tidak pantas, wong namanya sudah profesor, lagian keilmuannya luar biasa. Lagian duriah termasuk duriah pesantren tersebut begitu ya, dari pangresa Abah sepuh beliau. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang berhak atau tidak berhaknya itu adalah restu guru. Dan mohon maaf ya, karena berhubung saya mengamalkan TKN, di TKN itu ada satu istilah khusus yang mungkin tidak ada di tarekat yang lain. Apa itu? Pengemban amanah. Pengemban amanah itu wakil talqin yang begitu dekat dengan pangresa Abah, sehingga beliau pangresa Abah melimpahkan segala sesuatu, seluruh kebijakan yang terkait dengan ke-TKN-an itu bagaimana beliau? Bagaimana beliau? Di dalam satu maklumatnya 4 tahun sebelum pangresa Abah wafat, itu beliau sudah menuliskan maklumat tahun 2008
dan Pangresa Abah itu wafat tahun 2012. Salah satu inti dari maklumat itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan amaliyah thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah, baik dan pondok pesantren Sulian Raya, baik bangunan, fisik, pengajaran maupun kebijakan tentang TKN, saya limpahkan kepada 3 orang berikut ini. Pertama, Kiai Haji Nur Anom Mubarok, wakil talqin plus adiknya beliau, Pangresa Abah. Kemudian Kiai Haji Dudun Nur Saiduddin, putra Pangresa Abah. Cuma yang kedua ini sudah meninggal. Siapa yang masih jumenang, yang masih hidup sekarang, yaitu Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. Oh, mohon maaf, bukan Zezen. Kiai Haji Enjen Zainal Abidin Anwar, sahabat Gus Dur waktu di Mesir. Nah, beliau masih hidup sekarang. Berarti berhubung Pangresa Abah memberikan pelimpahan kepercayaan kepada beliau, maka segala sesuatu yang menjadi amanah dari pengemban amanah, itu absah secara khirqah kemursyidaan. Dari sekian lama 2004 2008 sampai 2020 ya, sampai 2020, selama 12 tahun pengemban amanah belum pernah menggunakan wewenang beliau. Padahal mau begini, begitu, nah, sah-sah saja karena beliau sudah diangkat. Tapi beliau tidak pernah menggunakan haknya beliau dan wewenang beliau dari Pangresa Abah. Cuma 2 kali, dua-duanya, dan setelah itu tidak pernah lagi. Baru kemudian ada mengeluarkan satu lagi, nggak apa-apa ya, ini hanya sebatas pengetahuan aja. Yang kedua, yang pertama mengumpulkan wakil talqin. Itu hak beliau, mengumpulkan wakil talqin yang 6 semasa dulu waktu Pangresa Abah masih ada, 6 bulan sekali terjadi pertemuan silaturahim antar wakil talqin dari seluruh Nusantara, berikut Malaysia dan Singapura. Singapura dan Malaysia ya. Brunei ya. Walaupun Brunei sudah tidak ada ya wakil talqinnya maksudnya. Yang kedua, mohon izin ini mengangkat badal talqin. Dan yang ketiga, dari utusan Surabaya, sebelum pengangkatan badal talqin, Pangresa Ajeng Anjen mengatakan ketika inisiator datang ke Pondok Pesantren Suryalaya menyampaikan hasil ijma beberapa wakil talqin, musyawarah, riyadhah dan diskusi dan lain sebagainya. Kemudian mengatakan sesuatu yang sangat ringan. Beliau mengatakan, "Nah, ini yang saya tunggu-tunggu," katanya. "Justru seperti inilah usulan yang saya tunggu. Kalau usulan ini keluar dari saya, tentu saya dipertanyakan. Tapi keluar dari masyarakat yang peduli dengan TKN ini, saya betapa senang hati karena memang inilah yang selama ini saya harapkan." Gitu. Yang ketiga, ketika ada utusan dari Surabaya menyatakan bahwa Pangresa katanya, ini sebagian dari wakil badal talqin ada yang merasa kurang pede dengan sebutan badal talqin. Bagaimana kalau seandainya dirubah saja menjadi wakil talqin? Pangresa pengemban menyebutkan, "Ya, saya setuju. Sini saya tanda tangan." Ditandatanganlah, seret gitu. Berarti maklumat itu dari Pangresa Abah sudah keluar dan masih berlaku nggak sampai Pangresa pengemban amanah wafat nanti? Berlaku. Kenapa? Karena
itu dikeluarkan langsung secara resmi oleh Pangarsa Abah selaku guru mursyid, dan Pangarsa Abah menyatakan saya sebagai guru mursyid itu hanya satu kali seumur hidup beliau menyatakan bahwa saya selaku mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan legitimasi kepercayaan orang. Kalau seandainya tidak mengungkapkan kalimat mursyid, mungkin orang akan mempertanyakan, khususnya tekian gitu ya. Tapi dengan legalitas bahwa saya guru mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dengan ini mengeluarkan maklumat berupa titik-titik tadi yang saya sebutkan di atas. Nah, subhanallah. Bagi yang percaya, alhamdulillah. Bagi yang tidak percaya, masing-masing aja gitu ya, masing-masing aja. Kan dalam thariqah itu kalau bahasa Sundanya ulah dihayang-hayang, ulah diembung-embung. Berkhidmah sebagai wakil talqin itu bukan khidmah apa ya, jabatan, popularitas dan sebagainya, bukan. Kata para wakil talqin terutama Ajengan Jejen, saya biasa-biasa aja katanya dia wakil talqin sejak 1990 sampai sekarang, biasa-biasa aja. Saya menjadi wakil talqin itu ketika saya menyampaikan talqin. Adapun ketika saya berkhidmah turun dari setelah menalkin, ya menjadi ikhwan biasa-biasa aja katanya, kata beliau itu ya, Pangarsa Ajengan Jejen. Sama berlaku dengan yang lainnya, tidak perlu pengakuan dari siapapun, tidak perlu penganugerahan, penghargaan dari siapapun. Ini mah hanya khidmah kepada Pangarsa Abah saja, gitu ya. Jadi bagi yang tidak percaya akan adanya wakil talqin, badal talqin, ya terserah. Yang mengeluarkan badal talqin memangnya siapa? Wong itu wewenang pengemban amanah kok diotak-atik gitu ya. Begitu ya. Itu permasalahan di TKN. Yang kedua, permasalahan di TKN itu terutama sekarang ya, zaman medsos. Begini begitu. Intinya adalah di TKN Suryalaya itu saat ini dikenal adanya mursyid yang seolah-olah itu adalah mursyid TKN Suryalaya dengan inisial AG strip 38 ya. Padahal tidak ada itu, bahwa Suryalaya sendiri tetap dalam kemursyidan Pangarsa Abah loh, katanya sudah meninggal kok masih dipegang. Itulah bedanya wong fikih dengan tasawuf itu dari awal sudah berbeda gitu ya. Kalau fikih itu zohiriyah, yang dinilai itulah zohiriyah. Seperti halnya kepemimpinan, kalau seandainya masa jabatannya sudah selesai atau bahkan sudah meninggal, apa yang terjadi? Ya buru-buru diganti, betul ya. Kalau tasawuf tidak seperti itu. Sama halnya dengan dulu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mangkat atau meninggal dalam usia 91 tahun. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap memegang kemursyidan walaupun masa fatrahnya lama, dikatakan 19 tahun. 19 tahun itu bukan waktu yang sedikit, dan orang biasa-biasa aja mendapatkan talqin dari para khalifah muqaddam atau wakil talqinnya gitu ya. Dan yang menjadi mursyid kemudian adalah putranya Syekh Abdul Aziz bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Masa fatrah itu 19 tahun, masa apa ya? Masa kekosongan dari kemursyidan yang nyata masih hidup itu 19 tahun. Kalau sekarang wallahu a'lam ya. Perlu diperhatikan bahwa yang ramai sekarang itu bahkan dipertanyakan oleh MUI, oleh ormas Islam, bener nggak ini teh penerus Pangarsa Abah
Perasaan saya dulu mengenal pengusaha Abah Anom itu orangnya biasa-biasa saja, tidak menyukai keramaian, tidak unjuk gigi dan lain sebagainya. Kok ini mah begini. Sudah, itu mah masing-masing saja ya. Itu mah hanya karena hulu berlebih-lebihan. Kalau zaman sekarang mah halusinasi gitu ya. Padahal kalau menggunakan pesantren, misalkan pesantren beliau sendiri gitu ya, TKN sirna rasa, itu nggak jadi masalah. Ini kan mencaplok orang, lembaga orang lain. Suryalaya itu lembaga yang diakui oleh negara. Jadi tidak boleh, misalkan, mohon maaf, misalkan saya memiliki Darul Muqarrabin, kemudian ada seseorang yang karena melihat bahwa Darul Muqarrabin ini, mohon maaf, agak bagus gitu ya, dicaploklah nama Darul Muqarrabin, seolah-olah Darul Muqarrabin 2, 3 dan lain sebagainya. Itu nggak bisa berkaitan dengan hukum gitu ya. Itu permasalahan di TKN. Nah, kemudian bahwa ini adalah makalah yang termaktub di dalam Bustanus Syariah. Bagaimana hadisnya? Di dalam hadis yang mengenai talqin itu sendiri ada bahwa Nabi Muhammad SAW qad sa'alan Nabi sallallahu inna aliyan qad sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, dulluni ala aqrabit turuki, tunjukkan kepada saya wahai Rasul, ala aqrabit turuki, kepada jalan yang paling dekat. Jalan yang paling dekat itu bagaimana? Jalan yang paling dekat ini sudah jelas jalan melalui ibadah, karena tidak ada satu cabang perjalanan pun yang dilalui tanpa ibadah. Ibadah itu kan macam-macam ya. Ada orang yang beribadah melalui sedekah, tapi bagaimana contohnya? Contohnya ya Rasulullah. Bagaimana sedekahnya Rasul? Subhanallah, Rasul itu pemuda yang kaya raya, bukan kaya lagi, tapi kaya raya. Kenapa? Karena ketika menikah pun Rasulullah SAW mampu memberikan mahar sebanyak 40 ekor unta. 40 ekor unta kalau dihargai seekornya itu 50 juta. 50 dikali 20, 50 dikali 40 sama dengan 2 miliar ya. 2 miliar itu kalau seandainya untanya itu biasa-biasa saja. Kalau untanya super ya ada yang 80 juta, ada yang 100 juta. Ini mah untuk memudahkan hitungan aja. 50 juta kali 40 sama dengan 2 miliar. Belum resepsinya, belum mahar apanya gitu ya. Itu baru mahar mahar unta, dan emasnya pun Rasulullah memberikan 12 uqayyad emas. Kalau sekarang kan gram, tapi bukan gram. Rasulullah 12 gram masih sedikit atau berapa lah gitu ya. Lebih dari gram. Untuk gram di internasional sekarang, katakan harga yang emas yang biasa-biasa, yang standar gitu ya, mengikuti Antam itu 1 juta. Kalau 12 juta. Tapi uqayyad emas Rasul itu berbeda dengan gram. Ya katakanlah kalau seandainya 4 kali lipat dari gram, berarti 12 kali 4 sama dengan 48. Dikatakanlah 50 juta. Belum resepsinya, belum undangannya, belum makan-makannya, dan lain sebagainya. Nah, ukuran 2 miliar lebih untuk ukuran pemuda zaman sekarang maupun pemuda zaman dulu, berat nggak kira-kira? Berat. Berat. Tapi bagi Rasulullah cincai saja ya. Kenapa? Karena memang Rasul sangat kaya raya. Itu yang diberikan kepada Siti Khadijah. Sudah pasti yang dipegang oleh beliau
insya Allah lebih banyak dari itu kan. Kemudian beliau menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu 2/3 kota Mekah, kekayaan kota Mekah pernah menjadi kekayaan beliau karena saking kayanya, luar biasa. Ketika menikah dengan Rasulullah, sudah sepakat bahwa semua hartanya itu disodakohkan untuk apa? Li'ila'i kalimatillah, li'izzatil Islam wal muslimin, menegakkan kalimat Allah dan juga menjayakan Islam dan kaum muslimin. Subhanallah, itu harta yang sedemikian banyaknya habis untuk li'ila'i kalimatillah. Kalau mau jalur sodakoh seperti itu, berat nggak kira-kira? Berat. Bagi saya mah bukan berat lagi, berat banget ya. Hartanya aja nggak punya itu. Kemudian kalau melalui ibadah, sholatlah yang paling utama. Bagaimana ibadahnya Rasul? Rasul itu sholatnya itu sampai bengkak-bengkak. Pernah Ibnu Abbas mengikuti sunatnya beliau. Ternyata yang dibaca itu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Subhanallah, itu satu rakaat itu. Satu rakaat itu. Kalau saya bagaimana? 2 rakaat aja bisa 1 menit ya. Karena saking cepatnya gitu ya. Karena dan milih surat yang paling pendek gitu ya. Nah, bagi Rasul tidak, Rasul mah ketika diketahui oleh Sayyidina Ibnu Abbas, subhanallah, Sayyidina Ibnu Abbas tidak sanggup mengikuti sholatnya Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak ke Rasul. Kalau kita ketok pintu baru bengkak ya. Hitungan saya gitu ya. Nah, melalui sedekah susah, melalui sholat susah. Bagaimana kalau dengan jihad? Subhanallah, peperangan yang diikuti oleh Rasulullah secara langsung itu ada 42 peperangan, 47 peperangan yang tidak diikuti langsung Rasul memimpinnya, dan 24 yang diikuti langsung oleh Rasulullah. Kira-kira nyawanya di ujung tombaknya itu. Subhanallah. Perang zaman sekarang beda lagi. Kenapa? Komandan sama komandan ngumpet di negaranya masing-masing. Kenapa? Jelegur. Sebutkan apa, perintahkan kepada kamunya, tembak tuh Israel, jelegur, Israel hancur, segala macam. Itu pimpinan-pimpinannya aman, mungkin lagi kongko di hotel, yang babak belurnya siapa? Anak buah gitu ya. Kalau zaman Rasul enggak, main pedang itu pimpinan-pimpinan kafir Quraisy dengan kaum muslimin itu berhadapan, sampai Sayyidina Ali subhanallah ya dengan pedang Zulfiqarnya pernah memohon kepada Rasulullah untuk perang tanding dulu kan. Dan memang setiap peperangan zaman dulu itu perang tanding dulu antara siapa nih yang paling jago di antara kaum muslimin, siapa yang jago di antara kaum kafir gitu ya. Setelah kesepakatan maju, nah itu ternyata dalam waktu yang singkat Sayyidina Ali bisa meruntuhkan, bahkan membelah itu si pimpinan orang kafir sampai pedang Zulfiqarnya tertancap ke punggungnya kudanya. Oh, saking gagahnya Sayyidina Ali itu ya. Nah, zaman sekarang, subhanallah, jauh aja. Nah, kalau seandainya mau mengikuti, mencari ridho Allah melalui jalan yang lain, itu sangat sulit. Zaman sekarang, kayaknya nggak mungkin lah. Zaman sekarang nggak mungkin. Dari jihadnya nggak ada kayak jihad Rasulullah. Dari sholatnya nggak ada kayak sholatnya Rasulullah. Dari sodakohnya nggak ada kayak Rasulullah. Dan lain-lain sebagainya lah gitu ya. Nah, Sayyidina Ali subhanallah, muncul orang mah, kata orang Sunda gitu ya, songong amat ini anak, minta sesuatu yang paling ringan kepada Rasulullah gitu ya. Makna di sini juga diceritakan bahwa fantazoro, kemudian Rasulullah tidak menjawab langsung tapi menunggu sesaat. Kenapa? Karena belum ada jawaban dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala apa yang diucapkan oleh Rasul itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau Rasul ketika diminta oleh Sayyidina Ali, fantazoro, kemudian menunggu sesaat dulu. Nah, kemudian Sayyidina Ali meminta yang pertama aqrabut turuq. Wahai Rasul, tunjukkan kepada saya jalan yang paling dekat kepada Allah. Siapa saja yang melalui jalan itu, Allah sudah dipastikan mencintainya.
Kemudian Sayyidina Ali pun memohon wa afdaliha indallah, dan yang paling utama ya Rasul, bukan utama menurut engkau, bukan utama menurut sahabat, bukan utama menurut manusia-manusia yang lainnya, tapi indallah, paling utama menurut Allah. Waduh, makin susah lagi ini ya kata Rasulullah kata ya. Kemudian yang terakhir permintaan Sayyidina Ali kepada Rasulullah adalah wa ashaliha, dan yang paling mudah, sudah mah paling dekat, sudah mah paling utama, saling afdal di hadapan Allah, paling ringan lagi paling ringan. Kemudian Rasulullah, kalau dalam hadis tidak diceritakan fantazuro, ini mah hanya ada di dalam kitab Bustanus Syariah ya. Nah ini saya lagi menceritakan tentang hadis dulu ya. Kemudian faqala, maka menjawablah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas 3 permintaan Sayyidina Ali tersebut. Permintaannya apa aja katanya tadi? Yang pertama, aqrabut turuq, yang sedekat-dekatnya jalan menuju Allah. Yang kedua, wafdoliha, yang seutama-utamanya jalan menuju keridhaan Allah. Dan yang ketiga apa? Wa ashaliha, yang paling mudah. Oh, ini mah kesenangan saya semua tuh ya, paling mudah paling afdal, juga paling dekat. Kenapa? Saya adalah orang yang paling males. Kalau misalkan gitu ya, Qadar, kalau seandainya ente mau kaya, penuhi ini jalan. Apa seperti penuh jalannya? Berjalan dari sini ke kota Madinah dengan berjalan kaki. Embung daripada kaya gitu, kaya embung gitu. Dikit lagi. Waqfaqala, kemudian menjawablah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaika bimudawamati zikrillah, wajib atas engkau wahai Sayyidina Ali untuk berdawam, mudawamah dengan zikrullah. Wa kaifa nudzakiru ya Rasul, bagaimana kami untuk berzikirnya ya Rasul? Kul, ucapkan olehmu la ilaha illallah, ucapan kalimah la ilaha illallah itu adalah aqrabut turuq wa afdaliha wa ashaliha indallah. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan apa yang ditalkinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada